Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman sekalian, bagaimana jika ada orang yang demi keluar dari kemiskinan, rela menjual sesuatu yang belum lahir? Ini adalah kisah tentang seorang pria biasa yang berakhir dalam dunia yang tak pernah ia bayangkan. Dunia pesugihan menumbalkan janin bayi. Kusmayadi namanya. Usianya sudah kepala 4. Tubuhnya legam oleh terik matahari. Sehari-hari ia menggarap sawah milik orang. Tak punya lahan sendiri, tak punya warisan, dan tak punya keterampilan lain. Istrinya, Sophia, perempuan sederhana, tulus, tapi kini hatinya mulai rapuh. Setiap hari ia melihat suaminya pulang dengan baju kumal, membawa hasil seadanya. Kadang hanya cukup untuk beli beras 1 liter, kadang tak cukup untuk apapun. Malam-malam mereka habiskan dalam gelap, bukan karena mati lampu, tapi karena memang mereka tak mampu membayar listrik. Kadang Sophia hanya menatap kosong ke langit-langit rumah, berharap ada keajaiban turun dari langit. Tapi yang turun hanyalah tetesan air hujan yang bocor dari atap rumah yang reot. Sampai suatu hari saat Kusmayadi sedang mencari rumput untuk ternaknya, ia bertemu sosok yang tak disangka-sangka, Hendro, teman lama semasa kecil. Tapi kali ini Hendro datang bukan sebagai anak kampung biasa. Ia datang dengan motor gede, jam tangan mahal, dan aura kesuksesan yang mencolok. Mereka mengobrol sebentar, dan di ujung obrolan itu, Hendro menatap mata Kusmayadi dan berkata, "Kalau kamu mau, aku bisa bantu kamu. Bantu kamu cepat kaya, tapi syaratnya kamu harus siap kehilangan sesuatu yang sangat berharga." Kusmayadi tertawa. Ia pikir Hendro hanya bercanda, tapi wajah Hendro tak berubah. Serius, dingin. "Ini bukan bercanda, Kus, tapi kamu harus siap, karena sekali masuk tidak ada jalan kembali." Dan pada malam itu, benih perjanjian gelap mulai tumbuh. Kusmayadi tak sadar, langkah kakinya sudah mengarah ke dunia yang tak bisa dijangkau oleh logika manusia. Apa yang dimaksud Hendro dengan kehilangan sesuatu yang berharga? Dan apakah Kusmayadi benar-benar akan mempertimbangkan jalan sesat itu? Sophia sudah tidak sanggup lagi menahan rasa malu, rasa lelah, dan rasa lapar yang terus datang bergantian. Setiap malam, ia hanya bisa menatap atap rumah mereka yang hampir roboh sambil bergumam lirih. "Ya Allah, kalau memang takdirku miskin, setidaknya jangan begini," lirihnya. Tapi tak ada jawaban. Yang ada hanyalah suara tikus dari plafon dan air hujan yang menetes dari celah genteng. Hingga suatu malam, Kusmayadi akhirnya bercerita tentang Hendro, tentang tawarannya, tentang jalan pintas menuju kekayaan. Sophia terdiam, wajahnya pucat, tapi sorot matanya berbeda. Bukan lagi ketakutan, tapi tekad yang belum pernah Kusmayadi lihat sebelumnya. "Kalau memang itu bisa membuat hidup kita berubah, aku rela. Bahkan kalau perlu aku serahkan diriku sendiri." Kusmayadi kaget. Ia tidak mengira istrinya akan mengatakan itu, tapi Sophia tak berhenti di sana. "Aku sudah telat haid, Kus. Mungkin aku hamil. Dan kalau janin ini bisa menjadi jalan agar kita keluar dari neraka kemiskinan ini, aku rela." Kusmayadi terdiam. Dunia seolah hening, seakan ada suara di dalam kepalanya yang berteriak keras, "Ini gila. Bukan ini caranya." Tapi suara itu tenggelam dalam kenyataan bahwa mereka benar-benar sudah kehabisan jalan. Malam itu mereka berdoa, tapi bukan doa biasa. Mereka berdoa sambil menyusun rencana bertemu Hendro lagi untuk benar-benar memulai ritual. Seperti apa sesungguhnya ritual yang ditawarkan Hendro?
Dan apakah benar Sophia akan mengorbankan bayi yang belum sempat melihat dunia? Mereka berangkat pada malam Jumat Kliwon. Hendro menyuruh mereka berkumpul di rumah seorang dukun bernama Mbah Bergos di sebuah desa sunyi di pinggir Grobogan, Jawa Tengah. Di rumah itulah Kusmayadi dan Sophia bertemu dengan pasangan lain. Wajah mereka pucat, matanya cekung, tapi di leher mereka tergantung emas tebal. Tak banyak bicara, hanya tatapan, seolah mereka semua sudah tahu apa yang akan terjadi. Malam ketiga, barulah ritual dimulai. Mereka dibawa naik ke sebuah goa yang hanya bisa dicapai dengan berjalan kaki selama 30 menit. Menyusuri hutan lebat tanpa lampu, hanya diterangi obor. Goa Grototan. Konon, tempat ini bukan sembarang goa. Disinilah para pemuja pesugihan menyerahkan tumbal untuk ditukar kekayaan. Begitu memasuki mulut goa, bau anyir langsung menyergap. Campuran antara darah, kemenyan, dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Jangan bicara, jangan melihat ke belakang, dan jangan bertanya, bisik Hendro. Kalau kamu dengar suara anak kecil, abaikan saja. Di dalam sudah ada beberapa pria berjubah hitam. Tak terlihat wajahnya, hanya suara yang bergetar, seperti dari tenggorokan yang tidak normal. Kain kafan dibentangkan, sesajen, bunga 7 rupa, sirih dan dupa disusun membentuk pola. Lalu Sophia didudukan di tengah lingkaran. Mbah Bergos mulai membacakan mantra. Udara mendadak dingin, api obor berkedip-kedip. Tiba-tiba Sophia berteriak keras, "Ada yang duduk di pangkuanku!" Semua orang terdiam. Wajah Sophia memucat, matanya melotot tapi tak fokus, dan sesaat kemudian ia pingsan. Saat tubuhnya digotong keluar goa, Kusmayadi baru sadar. Perut Sophia telah kempis. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam goa itu? Siapa sosok yang duduk di pangkuan Sophia? Dan kemana janin di rahimnya pergi? Setelah ritual di Goa Grototan, Kusmayadi dan Sophia kembali ke rumah mereka di Karawang. Tapi sejak hari itu, sesuatu berubah. Perut Sophia memang sudah kempis, tapi tak ada tanda-tanda keguguran. Tak ada darah, tak ada rasa sakit. Seolah janin itu diambil begitu saja. Dan keesokan paginya, warung kecil milik mereka yang dulunya sepi mendadak ramai, sangat ramai. Tanpa promosi, tanpa spanduk, tapi pembeli datang silih berganti. Uang mengalir deras. Bahkan di hari ketiga, Kusmayadi menemukan uang tunai ratusan ribu yang muncul begitu saja di laci meja kasir. Awalnya ia pikir mungkin itu uang kembalian, tapi besoknya uang itu muncul lagi dan lagi setiap hari. Sampai suatu malam Jumat menjelang tengah malam, Kusmayadi terbangun oleh suara tangisan. Tangisan anak kecil, pelan, sendu, terdengar dari arah belakang rumah. Ia membuka jendela, tidak ada siapapun. Lalu ia melihatnya, seorang bocah hitam legam berdiri di sudut dapur, tidak berkedip, tidak bergerak, hanya memandangi mereka. Sophia menjerit, "Itu dia, itu yang duduk di pangkuanku waktu di goa." Tapi ketika Kusmayadi berlari ke arah bocah itu, ia hilang begitu saja. Malam itu Kusmayadi tidak tidur. Dan entah bagaimana, sejak saat itu, bayangan bocah itu selalu datang di setiap malam Jumat. Berdiri diam seperti menagih sesuatu. Dan yang lebih menakutkan lagi, setiap kali bocah itu datang, uang mereka semakin bertambah. Siapa sebenarnya bocah hitam itu? Apakah itu arwah janin mereka? Atau justru sesuatu yang jauh lebih kelam?
Seminggu setelah kemunculan pertama bocah hitam itu, uang terus datang tanpa henti. Warung mereka yang awalnya kecil dan kumuh, kini semakin ramai. Tak lama, Kusmayadi mulai membeli kulkas, televisi, bahkan sepeda motor. Semua orang kampung mulai heran, dari mana datangnya uang sebanyak itu? Tapi di balik senyum Sophia dan barang-barang baru mereka, ada kegelisahan yang terus mengintai. Setiap malam Jumat, bocah itu kembali muncul, diam, berdiri di sudut ruangan. Dan setiap kali datang, Sophia mulai merasa nyeri di perutnya. Rasa nyeri itu seperti kontraksi, tapi tak ada bayi yang keluar, tak ada darah, hanya rasa kosong, seolah rahimnya dihisap oleh sesuatu yang tak terlihat. Lalu, Sophia hamil lagi. Dan seperti sebelumnya, kandungannya menghilang begitu saja setelah satu malam ritual. Ini sudah kehamilan keempat, bisik Sophia suatu malam. Aku bahkan sudah lupa rasanya jadi seorang ibu. Kusmayadi hanya bisa menatap lantai, diam, karena ia tahu ini bukan lagi sekedar kesepakatan, ini sudah menjadi siklus. Ritual, kehamilan, pengorbanan, uang, lalu diulang lagi dan lagi. Di rumah Mbah Bergos, mereka bahkan bertemu wanita lain yang melakukan hal sama. Seperti Sariatun, gadis muda yang hamil karena hubungan gelap, lalu menyerahkan kandungannya sebagai tumbal pertama. Katanya, yang penting kaya dulu, bayi bisa nyusul nanti, ucap Sariatun sambil tertawa. Tapi matanya kosong, tak ada cahaya kehidupan di sana. Waktu berjalan, uang makin banyak, tapi tubuh Sophia makin lemah. Rambutnya rontok, wajahnya pucat, matanya hitam. Dan di suatu malam, Kusmayadi terbangun, mendapati istrinya duduk di kursi goyang, terkulai seperti pohon tua yang lapuk. Apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh Sophia? Apakah bocah itu hanya mengambil janin, atau juga perlahan mengambil nyawanya? Pagi itu, suasana rumah Kusmayadi sangat sunyi. Tak ada suara panci dari dapur, tidak ada langkah Sophia. Hanya suara kursi goyang yang berderit pelan. Kusmayadi mendekat dan dunia seketika runtuh. Sophia duduk membatu, matanya setengah terbuka, tubuhnya kaku. Kulitnya mengeriput seperti wanita usia 90 tahun. Rambutnya hampir habis, tubuhnya mengering seperti ditinggal cairan. Kusmayadi berteriak, "Sophia, bangun! Bangun!" Tapi tubuh itu hanya tergoyang pelan oleh angin pagi. Ia mengangkat tubuh istrinya, membawanya ke rumah sakit. Tapi baru sampai di UGD, dokter hanya butuh satu pandangan sebelum berkata, "Maaf Pak, beliau sudah tiada." Tak ada penyebab medis yang jelas, jantungnya tidak rusak, organ dalamnya utuh, tapi tubuhnya seperti telah dikuras perlahan dari dalam. Kabar kematian Sophia tentu menggeparkan kampung. Banyak yang bertanya-tanya kenapa wanita muda bisa meninggal dalam kondisi seperti nenek-nenek. Tak ada tanda-tanda sakit sebelumnya. Tapi Kusmayadi hanya diam. Tak bisa berkata apa-apa karena di lubuk hatinya yang paling dalam, ia tahu jawabannya. Beberapa hari setelah pemakaman, ia didatangi kembali oleh Hendro. Tapi kali ini, Hendro tidak lagi membawa motor gede dan senyum percaya diri. Hendro hanya berkata pelan, "Kus, ini semua memang bagian dari harga yang harus dibayar." Kusmayadi menunduk, tak ada kata-kata, tak ada amarah, hanya sesal yang menyesakkan dada. Apakah semua berakhir di sini, ataukah makhluk yang mengambil nyawa Sophia masih menagih bagian berikutnya? Setelah kepergian Sophia, rumah Kusmayadi menjadi sepi, tapi bukan sepi yang biasa. Sepi ini berat, pekat,
dingin. Malam-malam ia jalani sendiri, tapi suara tangisan anak kecil masih sering terdengar. Kadang tangisan itu datang dari dapur, kadang dari kolong tempat tidur, dan yang paling menakutkan, kadang tangisan itu muncul dari dalam pikirannya sendiri. Kusmayadi mencoba melupakan semua. Ia menjual warungnya, ia bakar sisa-sisa ritual, ia tinggalkan rumah dan pindah ke kontrakan sempit di ujung desa. Tapi tetap saja, bayangan bocah hitam itu tidak pernah benar-benar pergi. Kini di usianya yang lebih dari 50 tahun, Kusmayadi hidup seorang diri, tak punya istri, tak punya anak, dan tak punya keberanian untuk tidur dengan lampu mati. Ia tak lagi menginginkan kekayaan. Yang ia minta hanyalah waktu untuk menebus semuanya. Kusmayadi berkata, kalau ada anak muda yang bilang mau cepat kaya, saya selalu bilang, jangan. Jalan pintas itu kelihatannya enak, tapi yang menunggu di ujung bukanlah kesuksesan, melainkan maut atau lebih buruk dari itu. Ia menatap kosong ke kejauhan, lalu mengumam pelan, setan memang bisa memberimu uang, tapi mereka akan mengambil lebih dari yang mereka beri. Dan sampai hari ini, tidak ada yang tahu apakah suara tangisan anak kecil yang masih ia dengar adalah penyesalan batin, atau makhluk itu memang belum puas. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa tidak ada kekayaan yang lebih berharga daripada keluarga, ketenangan hati, dan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.